Tadinya saya pikir soulmate itu ingin ada mediasi, kok ujuk-ujuk lapor gitu. Saya ini kan korban dan saya menjadi pihak yang menunggu dan menanti. Sesuai dengan bunyi pasal, yaitu ancaman hukum maksimal 5 tahun. Polemik Ustadz Soulmate dengan panitia serta sejumlah warga yang sempat emosi lantaran sang dai terlambat datang hingga gagal memberi tausiah di daerah Pasaruan, Kecamatan Cinangka, kini memasuki babak baru. Pasca melaporkan dugaan pengerusakan mobilnya ke Polres Cilegon, Ustadz Soulmate dan panitia kini sama-sama membuka pintu perdamaian di antara mereka. Tapi keinginan berdamai tampaknya masih sebatas niatan. Sebab hingga sekarang, baik pihak Ustadz Soulmate maupun panitia seakan menahan ego masing-masing dan gengsi meminta maaf terlebih dulu. Benarkah? Kalau saudara-saudara saya yang ada di sana punya niat yang baik, datang, lalu kemudian kita berjumpa dan menyampaikan maaf atas segala lontaran-lontaran. Satu, yang tidak pantas. Dua, yang tidak memiliki dasar. Jika saudara-saudara saya datang, saya sambut dengan tangan terbuka, hati terbuka, datang ke rumah saya. Kita ngobrol, kita bicara, sampaikan permintaan maaf di hadapan publik. Sebagaimana kalian telah melontarkan fitnah di hadapan publik, maka tentunya tarik kembali itu ucapan yang tidak berdasar tersebut. Ini sebetulnya yang jadi permasalahan. Makanya saya lebih kepada isu tadi. Kalau bisa kita ya duduk bareng, jangan juga diserang. Taruhlah misalnya kalau ini jangan juga di rumah soulmate. Jangan juga seolah-olah masyarakat kita ini, masyarakat Cinangka ini bersalah. Jangan seperti itu. Jadi boleh kita rumah kita introspeksi. Kita muhasabahlah diri kita masing-masing. Persoalan yang disebut-sebut hanya bermula karena kesalahpahaman semata kini kian melebar hingga bergulir ke ranah hukum. Tapi benarkah Ustadz Soulmate baru mau berdamai jika pihak panitia meminta maaf serta mencabut segala tudingan yang dianggapnya sebagai fitnah dan terlanjur tersebar luas? Itu sudah banyak tersebar luas. Karenanya dengan hati yang lapang, hati yang luas, saya menunggu, menanti dan menyambut kedatangan saudara-saudara saya. Rumah saya terbuka buat kalian semuanya. Sampai sekarang belum, karena memang dari awal yang berhubungan dengan panitia itu bukan saya, tapi panitia dengan IO gitu ya, dengan event organizer. Jadi bukan dengan saya. Nah, justru lewat pesan inilah saya menyampaikan. Kita bingung ini mau komunikasi kemana kan gitu. Seharusnya kan justru ya ada upaya-upaya dari pihak ya katakanlah karena yang mulai ini kan soulmate ini yang mulai sebetulnya. Jadi himbauan saya kepada tokoh-tokoh desa tersebut, terutama tokoh agama, agar didamaikan aja. Ini kan hanya miskomunikasi. Apalagi tokoh ataupun panitia acara tersebut tidak pernah sebelumnya berhubungan langsung dengan Ustadz Soulmate. Seakan jauh panggang dari api, perdamaian kedua belah pihak ini seolah tertahan gengsi. Namun Ustadz Soulmate serta kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea memastikan jika kesepakatan damai tercipta, maka ia akan mencabut laporannya. Pelaporan yang saya sudah laporkan ke Polres Cilegon akan saya cabut. Mau ngapain? Menyimpan gengsi, ego. Oh, sudahlah, kita selesaikan ya. Saya bisa meyakinkan Ustadz Soulmate agar mencabut itu, ya. Tapi kalau warga sana mau melaporkan Ustadz Soulmate, tidak ada alasan sama sekali, ya, karena memang mereka tidak pernah berhubungan langsung dengan Ustadz Soulmate. Selain dugaan pengerusakan mobil, perihal kesepakatan terkait dana sebesar 7 juta rupiah hingga sekarang juga masih menjadi tanda tanya. Meski panitia sudah membayarkan setengah dari nilai kesepakatan, tapi nyatanya Ustadz Soulmate mengaku belum menerima sepeser pun dari uang itu. Bahkan Ihsan yang selama ini disebut-sebut sebagai IO dalam acara tausiah di Pasaruan, Banten, yang dianggap sebagai pihak yang mengetahui perjanjian dengan panitia acara itu, nyatanya menurut Ustadz Soulmate telah berkomunikasi dengan Ihsan dan Ihsan pun telah meminta maaf karena masalah ini.
setiap kita salah keluar jalan tol, apalagi di luar kota jarak jauh begitu, bisa berakibat 1 sampai 2 jam terlambat. Ya, jadi nggak ada belum ada unsur penipuan, penggelapan. Bahkan Ustadz Solmed sekarang lebih rugi dari sekiranya pun honor dia terima, karena mobilnya itu perbaikannya itu bisa 10 juta ke atas gitu loh. Uang saya nggak terima kan. Coba aja lihat di perjanjian antara Pak Asep dengan Pak Ihsan. Itu mereka ngirim uang ke Weni Anggraini. Sehari setelah kejadian, saya komunikasi sama dia dan dia sudah meminta maaf. Ihsan ini kan persoalannya, dia ini pekerja. Dia tidak hanya mengurus Ustadz Solmed, dia ini I.O. Ustadz Hapsi, Wijayanto, ustazah ini, ustazah itu, penyanyi religi ini, penyanyi religi itu. Teman-teman pasti tahulah I.O. itu apa sih tugasnya, kerjaannya gitu loh. Jadi dia bebas saja mencari pekerjaan untuk menjadi jembatan pengisi acara kan. Nah termasuk salah satunya saya. Tapi saya tidak punya ikatan kontrak apapun dengan Ihsan. Artinya tuan-tuan juga bisa kok menjadi penyampai orang lain untuk mengundang saya, bisa. Tetapi kalau dakwahnya atau ceramahnya itu atau pidatonya atau khutbahnya itu nawaitunya untuk mendapatkan imbalan harta atau imbalan dana atau apa yang sifatnya duniawi, sehingga orang mau bayar mahal dia dapat uang. Tapi kalau niatnya untuk uang itu, dia tidak akan dapat pahala dari sisi Allah SWT. Dan di segmen Was-Was selanjutnya, benarkah David Noah jatuh sakit karena stres dengan kemelut rumah tangganya? Bagaimana pula Dorce menjawab tudingan penipuan terkait jual beli rumah yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu?